Empat kata sambutan dari ahli bait, yang kelima penutup. Itu acara kita pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah takziah, masuklah kita ke acara yang kedua, pembacaan wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh salah seorang anggota ahli bait. Kepada salah seorang anggota ahli bait kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kita aturkan kepada anak kita yang telah membacakan Al-Quran di depan kita bersama. Sebelum kita melanjutkan acara yang kedua, pengajian atau ceramah agama, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bustami Nurdin. Kita yang datang, kita yang hadir, bermohon kepada Allah dengan membacakan Al-Fatihah sekali seorang. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, amin. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, amin. Amin. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Baiklah, masuk kita ke acara yang selanjutnya, ceramah agama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bustami Nurdin dengan segala hormat. Kepada Al-Ustadz kami persilakan menjelang waktu isya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ard wa ja'ala minaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fastami' bil iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, anggota komuni Mama Alumni Masjid Pandai, kemudian jamaah masjid, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada ahlul bait atau ahlul waris. Pertama sekali, apapun keadaannya, kita bersyukur kepada Allah. Allah yang mengizinkan kita hadir dan berkumpul di rumah saudara kita dalam rangka bertakziah, menghibur, berbagi duka, yang mudah-mudahan kehadiran kita bersama mengurangi duka yang ada pada keluarga kita, dan bagi kita yang hadir insya Allah jadi amal ibadah, jadi catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada detik ini, menit ini, dan jam ini, hasilnya nanti pasti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibukakan bagi kita di akhirat. Iko kotu takziah ke rumah si fulan bin fulan, ya, pasti akan dilihatkan oleh Allah di akhirat kelak. Rekaman catatan detik per detik kita itu tak ada satupun yang terlewat di sisi Allah. Walaupun bagi kita hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele tidak masuk ke kadang, tapi semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terekam dengan rapi. Mungkin bagi kita jatuhnya daun, ya, yang sudah tua, ya, atau daun tidak akan jadi perhatian bagi kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu tidak luput dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, kalau malam tadi kakak Anan ceramah, ya, dan kini ya dia, jadi lalu dipagilirkan, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dan ingin kita sampaikan malam kini
dalam masuk waktu Isya sesuai dengan pesanan protokol tadi. Pertama tentu adalah untuk almarhum. Ya, walaupun sudah sekian kali diulang-ulang, tapi kita tidak tahu dari lisan siapa yang makbul, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang almarhum hari ini berada di alam berbeda dengan kita, berada di alam barzah, pintu gerbang untuk menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan tempatnya adalah min raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kondisi kubur itu seperti yang kita pelajarinya dua. Kalau tidak nikmat kubur, kalau tidak siksa kubur. Kalau tidak mendapatkan kesenangan, maka sebaliknya adalah kesengsaraan. Nah, makanya sering disampaikan kepada kita bahwa hidup itu adalah tentang masalah pilihan. Kondisi awak di alam kubur itu pilihan anan kita ambil ketika di dunia. Kalau kita memilih, sebagaimana disampaikan dalam ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau dan kita ambil jalan takwa, jalan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sasarannya adalah kebahagiaan, di antaranya di alam kubur. Tapi sebaliknya, kalau yang kita ambil adalah jalan kemaksiatan, jalan kelalaian, menyia-nyiakan umur yang Allah berikan, maka risiko dari pilihan yang kita ambil tentu dimulai dari alam kubur adalah malapetaka, adalah siksaan. Maka sekali lagi kita berdoa, insya Allah almarhum tempatnya adalah taman surga di alam barzah sana. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan, insya Allah dikuatkan kesabaran. Ini adalah sebagai batu loncatan. Jadikan ketika musibah terjadi di tengah-tengah keluarga kita, orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, orang yang hidup kita bertahun-tahun lamanya, ketika Allah panggil, jadikan itu titik tolak untuk kita kembali kepada Allah, untuk mengetuk kalbu kita agar kemudian ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru ketika diagi oleh Allah ujian, ketika Allah berikan kepada kita musibah, bukannya kita sadar, bukannya kemudian kita menyadari bahwa kita akan menyusul di waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat naif ketika manusia, orang terdekatnya satu persatu dipanggil oleh Allah, tetapi ketaatannya tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lupa tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai renungan bagi kita yang hadir bersama, maka kembali kita menengok sama kamu, kita coliak balik ya, bahwa tujuan hidup kita ini sering kita sebut, sering kita sampaikan dan sering kita dengar potongan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan tujuan untuk main-main, bukan untuk berleha-leha, bukan hanya untuk menikmati dunia semata, tidak, tetapi ada tujuan akhir yang ingin kita capai. Makanya dalam Al-Quran itu sering disinggung, kehidupan kita kok 2 kali mati, 2 kali hidup ya. Mati yang pertama adalah ketika masih jadi tanah. Ini yang dianggap adalah kematian pertama. Kemudian kita hidup, ini adalah alam dunia. Kemudian fisik kita mati ketika dimasukkan ke alam kubur. Dan ada kehidupan yang terakhir, inilah kehidupan yang sesungguhnya, yang disebut dengan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Di hidup yang pertama ini adalah sering disinggung dalam Al-Quran ya. Di antaranya disampaikan bahasanya adalah lahun ya, walahun, hanyalah permainan, hanyalah senda gurau ya. Sering disebut kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan yang sementara. Maka untuk itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu sering-seringlah kemudian kita bermuhasabah, karena kita sadar bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir. Kehidupan dunia ini bukanlah yang menjadi tompek kita untuk abadi selama-lamanya, ndak. Tapi nanti rekam di utak awak, nanti inu botu di utak awak, di memori awak adalah hidup dan sabonanya itu adalah di kehidupan akhirat. Maka untuk bisa kita mencapai itu, tentu harus kita ya,
melewati wasilah-wasilah atau sarana yang mesti kemudian harus kita perkuat. Apa di antara yang mesti kita muhasabah? Apa yang harus di antaranya kita introspeksi? Yang pertama adalah tentang masalah ad-din kita. Apalagi kita masih di awal tahun 1444 Hijriah. Anan perlu kita muhasabah yang pertama perkara ad-din. Urusan agama kita perlu kita eno balik, perlu kita evaluasi balik, perlu kita nilai balik. Pada itu sebab Umar bin Khattab sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian. Apa di antara yang harus sering kita hisab? Perkara agama kita. Pertanyaan yang diajukan ke diri kita tentang urusan agama, la sajawah mano usaha kita mempelajari agama. La sajawah mano ya usaha kita untuk menambah ilmu agama itu setiap hari. Memang sebenarnya secara para ulama tidak membagi ada ilmu umum, ilmu agama yang kemudian anak kita ada sekolah umum, sekolah agama tidak. Tetapi dalam Islam yang diajarkan oleh para ulama tentang urusan ilmu ini adalah skala prioritas. Mana paling yang benar dan harus kita pelajari, maka kemudian dihukumi dengan fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain, setiap pundak kita, setiap diri kau wajib untuk mempelajari. Dibagi oleh para ulama ada fardu ain, ada fardu kifayah, ikut dan skala prioritas. Mana harus kita pentingkan lebih dulu? Ya, tentu yang fardu ain apa di antaranya kata para ulama tentang urusan ilmu agama ini, urusan keyakinan, urusan akidah. Setiap kita mesti mempelajari. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Ya, jadi jangan masih ada di kita masih manduan hati tentang apa saja yang kemudian, apalagi kalau sudah ada jaminan kepastian dari Allah. Apa misalnya urusan rezeki. Urusan rezeki itulah dijamin dari Allah. Jangan kita masih ragu. Selai ya, kalau bahasa kasar di awak, selai hidung ditampuang urusan rezeki tetap akan mengalir leo mojoh kita untuk bau saau. Tapi apa yang mesti kita cemaskan? Sesuatu yang belum pasti tentang kita, tentu adalah urusan akhir hayat kita. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Fardu ain bagi kita mempelajari akidah, mempelajari keyakinan yang lurus, keyakinan yang betul-betul tak menduakan ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tentang urusan ibadah. Aku dan perlu pada betul sobok beramal tanpa ilmu, maka resikonya amalan sia-sia. Ya. Amalan kita sia-sia. Maka perlu dipelajari ilmu apa? Yang paling ringan tentu adalah walaupunlah puluhan tahun kita sholat, walaupun mungkinlah ribuan rakaat kita sholat, ya, saja kita mukallaf, saja kita akil balik, tapi perlu diulang-ulang balik lemunyo tentang masalah sholat, mulai dari bab toharo, basuci, mulai tanpa wudu, harus kita ulang-ulang balik. Badai itu, ya. Ini yang kadang-kadang kita sedih, kita miris. Badai itu, ketika kita sama ambil wudu, jawab apa jelang sholat Jumat. Kadang masih ada jo dengan sepelehnya menganggap enteng urusan wudu kok. Kalau ibu kita tidak tahu, ya. Nah, tapi apa-apa ada yang sebagian asal babasua. Kadang-kadang tumui dapat pihak. Ya. Padahal sah tidaknya sholat tergantung sah tidaknya wudu. Ya. Walaupun tahu, tapi kemudian dianggap sepele, akhirnya lah jadi kebiasaan dan tentu fatal resikonya. Sekian kali kita sholat kita tidak sah, tentu kemudian sia-sia hasilnya. Nah, maka ilmu tentang ini, bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kemudian kita ulang-ulang, dan sejauh mana tentu usaha kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap pekan bahkan setiap hari itu harus ada tambahan ilmu bagi kita. Tentu bagi apa-apa tidak bisa diandalkan hanya khutbah Jumat sekali. Pai Jumat kamu soji tu kadang-kadang pun di khutbah Jumat tu takkan tua, ya tak? Laman cas lo kadang. Tak tahu ditanya apa khutbah tadi. Ya, ambo tak kolok. Sekali sejumat datang. Tak kolok lah. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku, ya, walaupun kini kemudian bertebaran di media sosial, apakah YouTube, apakah Facebook, apakah Instagram, bermacam-macam namanya.
Kalau anak muda kini TikTok, ya. Boleh kita belajar agama di situ, tapi ada syarat-syaratnya. Ya. Tentu yang lebih afdol itu adalah hadir di bertatap muka dengan guru, dengan ustadz. Tapi tentu ingin tambahan ilmu, ya. Dan perlu kita perhatian kalau belajar di media sosial, pertama colik benar uang namanya nyampean. Ya. Kita perhatikan ustadz-ustadz, guru-guru dan para ulama yang betul-betul tentu tentang urusan akidahnya tidak diragukan. Ya. Kalau bahasa kininya tidak kontroversial. Boleh kita belajar. Ya. Dan tentu yang harus kita umum-umum juga kita ambil. Ya. Kalau nan sulit-sulit tentu susah untuk dipelajari. Itu tentang masalah belajar agama. Harus ada tambahan setiap hari ilmu yang kita pelajari. Badai itu jangan sampai karena kita kok pacu dengan usia kita. Jangan sampai umur kita sudah habis, jatah ibi kita lah di stop oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata perkara akidah kita masih bermasalah. Ternyata urusan sah tidak ibadah kita masih ada kendala. Nah ini yang pertama tentang urusan ilmu. Jadi satu lagi kita motivasi untuk menambah ilmu. Rajin kita mendongeng, rajin kita batanyu. Ya. Apalah yang mau sering tekankan ke bagian apa-apa. Ya. Yang beban amanahnya sangat berat. Ada pertanggungjawaban tentang istri, tentang anak nanti di akhirat. Jangankan untuk menasihati diri sendiri, jangankan untuk menasihati orang lain. Kadang diri sendiri saja dibiarkan berlarut-larut dalam kelalaian. Maka oleh sebab itu kita panggil ya, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, khususnya kaum bapak, semakin bertambahlah lemu kita dari hari ke hari hendaknya. Tentang urusan agama, tentang urusan keyakinan akidah kita, tentang urusan amal ibadah kita sah atau tidaknya. Jangan hanya sekadar untuk panjawi tanjung saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang perlu kita muhasabah tentang urusan dunia kita, perkara dunia kita. Seperti kita sampaikan di awal tadi, jangan ada anggapan bahwa seakan-akan dunia inilah akhir dari segala-galanya. Tidak. Tapi dunia ini justru tempat kita untuk bercocok tanam. Tempat kita untuk beramal. Makanya jangan sampai habis waktu kita secara sia-sia. Dan ini yang diingatkan oleh Allah di ayat yang kita bacakan tadi. Tentang surah Al-Asr. Wal-Asr. Demi masa. Demi waktu. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah demi waktu. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian. Siapa ledak marugi? Illalladzi na'amanu wa amilus solihat. Nandak marugi itu orang beriman, sudah tunyo beramal soleh. Sudah tu siap menasihati dengan tentang kebenaran dan siap menasihati tentang kesalahan. Ikut nandak marugi. Maka mudah-mudahan termasuk kita beriman, beramal soleh, saling kita untuk memotivasi ibadah. Adonan lamale ya untuk ibadah tanyu. Adonan da omulai untuk baca Al-Quran ingatkan. Karena disitulah kita butuh berjamaah. Ya, butuh kita untuk saling menguatkan. Butuh kita untuk saling memotivasi. Karena kita sadar iman tu kodok justru turunnya daripada naiknya. Maka disitulah dibutuhkan watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ya, siap menasihati tentang kebenaran dan siap menasihati tentang kesabaran. Nah, kemudian apalagi ya, perkara dunia tentang tujuan. Kemudian tentu yang perlu sering diintrospeksi adalah urusan tentang halal dan haram, urusan harutu. Ya, untuk dari bahas sumbernya dan untuk apa kemudian dibelanjukan. Dan terakhir adalah urusan akhirat kita. Dan tentu tidak ada jalan lainnya adalah harus betul-betul lah dalam mutakawak. Ya, jadi kamapun kita melangkah, tabayang selalu rute-rute yang kita alami nanti di akhirat. Makanya sering diulang-ulang disampaikan. Ya, jadilah di luar kapal lah apa di awak. Sudah hari berbangkit itu dikumpulan di padang Musa. Sudah tu dibawa ke pengadilan Allah. Ya, untuk kemudian dihisap. Selesai dihisap dia pun ditimbang. Sudah ditimbang dia pun ya, dia catatan amal. Sudah tu apa melewati jembatan
sirat, yang di bawahnya neraka. Nah, dan bentuk-bentuk tu lancar di kepala awak, insya-Allah. Perjalanan tu sulit panjang, ya. Nah, jadi pilihan kita sarugo dan naroko. Maka jangan sampai tercompuang ke naroko, ya. Jangan ada cita-cita asal masuk sarugo, ya. Tialah bawa 6 naroko lojan, ya. Di dunia saja kita tidak tahan siksaan, ya. Ketika kita dia memangi, ya, panih badan banyak, kemudian kita yang berkeluh kesah, apalagi panasnya neraka. Itu saja. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.